Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama dan paling utama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmatnya kita pada tahun ini masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh ampunan ini. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabiullah Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman kejahiliahan menuju zaman yang terang benderang seperti pada saat ini. Di sini izinkan saya menyampaikan sedikit kultum yang berjudul tentang peristiwa nuzulul Quran. Para pemirsa yang dirahmati Allah, anak-anak yang Ustadzah sayangi, anak-anak yang Ustadzah banggakan. Malam ini adalah malam 17 Ramadan. Di Indonesia, pada malam 17 Ramadan, kita biasanya memperingati peristiwa yang agung ini, peristiwa yang bersejarah bagi kaum muslimin dan sejarah Islam, yaitu adalah peristiwa nuzulul Quran. Meskipun banyak perbedaan antara para ulama mengenai pada tanggal berapa di bulan Ramadan Al-Quran diturunkan, ada yang mengatakan Al-Quran diturunkan pada malam 17 Ramadan, ada yang mengatakan Al-Quran diturunkan pada malam 21 Ramadan, 25 Ramadan, ataupun 27 Ramadan. Namun, dari perbedaan pendapat tersebut, ada satu hal yang perlu kita yakini, yaitu Al-Quran turun di bulan Ramadan. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wal bayyinati minal huda wal furqan, yang artinya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan sebagai petunjuk dan pembeda dan penjelas atas petunjuk tersebut, serta menjadi petunjuk dan menjadi pembeda antara yang benar dan yang salah. Peristiwa turunnya Al-Quran pada Nabi Muhammad yang pertama kali yang kita kenal dengan peristiwa ketika Nabi Muhammad sedang menyendiri dalam kondisi bertahanus di Gua Hira. Dan pada saat itu, ketika Nabi Muhammad menyendiri, datanglah malaikat Jibril untuk mengajarkan Al-Quran, yaitu surah Al-Alaq hingga akhir. Namun, sebelum Jibril membawa Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur, dimulai dari surat Al-Alaq sampai kemudian berlanjut selama kurang lebih 23 tahun, Al-Quran sudah terlebih dahulu diturunkan secara langsung. Al-Quran diturunkan menjadi dua tahapan. Tahapan yang pertama yaitu Al-Quran dari Allah diturunkan dan disimpan di Lauhul Mahfuz. Kemudian tahapan yang kedua yaitu Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz dan disimpan ke Baitul Izzah atau yang biasa kita sebut dengan langit bumi. Kemudian baru Jibril menurunkan secara berangsur-angsur dan disampaikan kepada Nabi Muhammad. Pertanyaannya, mengapa Al-Quran harus diturunkan secara berangsur-angsur? Mengapa Al-Quran tidak diturunkan secara penuh seperti Al-Quran pada saat ini, yaitu dalam bentuk satu jilid langsung dari surat Al-Baqarah hingga surat An-Nas? Hikmahnya yaitu Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan. Al-Quran adalah hudal linnas. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Al-Quran adalah guidance of life by manusia. Al-Quran adalah tuntunan hidup. Al-Quran adalah kompas bagi umat Islam. Nah, itu adalah salah satu hikmahnya Al-Quran.
Meskipun secara utama Al-Quran diturunkan dengan hikmah menjadi petunjuk manusia, bukan berarti Al-Quran tidak perlu kita baca. Al-Quran perlu kita baca dan perlu kita pahami maknanya. Satu huruf dari Al-Quran mengandung 10 kebaikan, yang berarti semakin banyak ayat yang kita baca, maka semakin banyak pula pahala yang kita dapat. Nah, itu tadi sedikit gambaran mengenai peristiwa bagaimana turunnya Al-Quran. Semoga kita semua menjadi pecinta Al-Quran. Semoga kita semua menjadi bagian Al-Quran, dan semoga di akhirat kelak Al-Quran menjadi syafaat kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Nah, mungkin cukup itu saja kultum singkat yang dapat Ustazah sampaikan pada hari ini. Kurang lebih Ustazah mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.